Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Dia Widiantari, absen 29 dari kelas 11 IPA 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem indera peraba dan pendengar. Sistem indera peraba dan pendengar. Yang pertama, ada indera peraba dan perasa, yaitu kulit. Pengertian kulit. Kulit merupakan organ tubuh terbesar. Di dalam kulit terdapat ujung-ujung sel saraf sensori, sehingga kulit merupakan alat indera peraba yang dapat merasakan panas, dingin, sentuhan, nyeri, atau tekanan. Selain sebagai alat indera peraba, kulit juga berfungsi melindungi tubuh dari luka dan infeksi, dan mengatur suhu tubuh. Kulit tersusun atas lapisan epidermis di sebelah luar dan lapisan dermis di sebelah dalam. Lapisan epidermis merupakan lapisan mati karena tidak memiliki pembuluh darah ataupun sel-sel saraf. Lapisan tersebut selalu mengelupas. Lapisan epidermis tersusun atas 4 lapisan sel dari dalam keluar, yaitu yang pertama ada stratum germinativum yang berfungsi membentuk lapisan di sebelah atasnya. Yang kedua ada stratum granulosum yang berisi sedikit keratin dan menghasilkan pigmen hitam atau melanin. Yang ketiga ada stratum lucidum yang merupakan lapisan transparan. Yang keempat ada stratum corneum yang merupakan lapisan tanduk. Stratum germinativum berbatasan langsung dengan lapisan dermis. Lapisan dermis mengandung kelenjar keringat, yaitu glandula sudorifera, dan akar rambut. Akar rambut memiliki hubungan dengan serabut saraf, pembuluh darah, serta otot penegak rambut. Di dalam lapisan dermis juga terdapat sebagian besar sel-sel reseptor yang sejajar dengan pembuluh darah dan kelenjar minyak, glandula sebasi. Struktur kulit. Kulit merupakan indera peraba dan perasa karena memiliki reseptor-reseptor sebagai berikut. Yang pertama, ada corpuscula pacini, merupakan ujung saraf perasa tekanan kuat. Yang kedua, ada ujung saraf sekeliling rambut, merupakan ujung saraf peraba. Yang ketiga, ada corpuscula ruffini, merupakan ujung saraf perasa panas. Yang keempat, ada ujung saraf Krause, merupakan ujung saraf perasa dingin. Yang kelima ada corpuscula Meissner, merupakan ujung saraf peraba. Yang keenam ada lempeng Merkel, merupakan ujung saraf perasa sentuhan dan tekanan ringan. Yang ketujuh ada ujung saraf tanpa selaput, yaitu telanjang, merupakan perasa sakit. Yang kedua ada indera pendengar, yaitu telinga. Pengertian telinga. Telinga merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Suara adalah bentuk energi yang bergerak melewati udara, air, atau benda lainnya dalam sebuah gelombang. Walaupun telinga yang mendeteksi suara, fungsi pengenalan dan interpretasi dilakukan di otak dan sistem saraf pusat. Rangsangan suara disampaikan ke otak melalui saraf yang menyambungkan telinga dan otak. Struktur telinga. Struktur telinga ada 3. Yang pertama ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama telinga luar. Bagian yang termasuk telinga luar meliputi daun telinga, pinang, dan gendang telinga membran timpanum. Daun telinga merupakan tulang rawan elastis yang dibungkus oleh kulit. Daun telinga berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan getaran suara. Saluran telinga merupakan saluran yang membawa gelombang suara menuju gendang telinga. Di dalam saluran telinga terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi mencegah benda-benda asing, seperti debu, masuk ke dalam telinga. Selain itu, terdapat pula kelenjar lilin yang menyekresi cairan semacam lilin serumen. Cairan itu berfungsi menjaga agar permukaan saluran telinga ataupun gendang telinga senantiasa lembab. Gendang telinga merupakan membran yang tersusun atas jaringan ikat elastis yang tipis dan kuat. Yang kedua ada telinga tengah. Telinga tengah merupakan sebuah rongga berisi udara. Di dalam telinga tengah terdapat saluran eustachius yang berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam faring. Antara telinga tengah dan telinga luar dihubungkan oleh gendang telinga, sedangkan antara telinga tengah dan telinga dalam dihubungkan oleh jendela oval dan jendela bundar. Gendang telinga berhubung dengan jendela oval melalui 3 tulang pendengar, yaitu tulang martil, malleus, tulang landasan, incus, dan tulang sangrudi. Stapes berfungsi meluruskan vibrasi ke jendela oval.
saluran timpani saput gelendang, fungsi menerima gelombang bunyi. Telinga dalam merupakan suatu rongga berisi cairan dikelilingi oleh tulang yang sangat keras, yaitu tulang tengkorak karnium. Telinga dalam memiliki susunan yang rumit, berupa rongga-rongga atau saluran-saluran yang disebut labirin tulang dan labirin membran. Labirin membran merupakan membran yang melapisi labirin tulang. Labirin membran terdiri rumah siput, koklea, sakulus, utriculus, dan saluran tengah lingkaran. Koklea merupakan alat pendengar, sedangkan sakulus, utriculus, serta saluran tengah lingkaran merupakan alat keseimbangan. Koklea terdiri atas suatu saluran bergulung berisi cairan yang dibagi secara membujur menjadi 3 ruang atau saluran yang dipisahkan oleh membran, yaitu yang pertama ada saluran vestibular, yang kedua ada saluran tengah, yang ketiga ada saluran timpanum. Telinga dalam terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama ada jendela oval berfungsi sebagai penghubung telinga tengah dan telinga dalam. Yang kedua ada jendela melingkar berfungsi sebagai reseptor suara. Yang ketiga ada koklea, rumah siput, berfungsi sebagai reseptor untuk gerakan kepala. Yang keempat ada saluran semiskuler dan utriculus, berfungsi sebagai reseptor gravitasi. Yang kelima ada membran basiler, berfungsi meneruskan vibrasi. Yang keenam ada organ korti, berfungsi sebagai tempat terdapatnya sel reseptor suara berbentuk rambut. Yang ketujuh ada membran tektorial, berfungsi meneruskan vibrasi ke organ korti. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.